Assalamualaikum Soleh dan Solehah. Hari ini kita akan belajar bersama Mr. Fikri. Oke, how are you today? Gimana kabar kalian hari ini? I hope you are in a good condition. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Okay, let's start our lesson. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Oke, coba sekarang perhatikan videonya. Kira-kira di sana ada kegiatan apa ya? Betul sekali, di sana ada kegiatan produksi. Nah, apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Di sana sedang melakukan kegiatan produksi pembuatan sosis lada hitam. Lalu, pihaknya disebut dengan apa ya? Nah, pihak yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Diingat-ingat ya. Wah, mobil-mobil itu kira-kira sedang apa ya? Sepertinya mereka sedang melakukan pengiriman barang. Lalu kira-kira kegiatan ini disebut dengan apa? Betul sekali, kegiatan ini disebut dengan distribusi. Setelah tadi kita mengetahui kegiatan produksi, kali ini kita akan mengetahui kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Lalu pihak yang melakukannya disebut dengan apa? Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, tadi kita sudah mengetahui kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Nah, kegiatan kali ini berkaitan tentang berbelanja. Apa sih kegiatannya? Nah, kegiatannya adalah kegiatan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi perlu digarisbawahi ya, di sini hanya untuk kebutuhan kita saja. Kita diajarkan untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan agar kita bisa berperilaku hemat dan tidak boros. Nah, siapa sih pihak yang melakukannya? Pihak yang melakukannya disebut dengan konsumen. Oke, Saleh dan Soleha, setelah tadi kita mengetahui tentang kegiatan ekonomi, sekarang kita akan mengetahui tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, apa saja kayak itu? Yang pertama ada bidang pertanian. Nah, tahukah kalian kalau nasi yang kalian makan itu dihasilkan dari produksi pertanian, yang kemudian diolah menjadi beras, kemudian didistribusikan ke toko, swalayan, atau warung-warung dan dikonsumsi oleh kita semua. Selanjutnya ada bidang peternakan. Di sini ada bidang peternakan sapi. Namun masih banyak, ada ayam, ada bebek dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada bidang perhutanan. Di sini ada perhutanan karet. Kemudian ada bidang perikanan. Oke, selanjutnya ada bidang apakah ini?
Nah, mobil-mobil berat ini berada di bidang pertambangan. Dan motor-motor yang sedang dibuat ini termasuk ke dalam bidang industri. Di bidang industri ini masih banyak industri yang lainnya. Ada industri pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bidang perdagangan. Dan gambar laundry ini adalah suatu bidang yang bergerak di bidang jasa. Dan bidang jasa ini masih banyak juga yang lainnya. Nah, sebagai pihak konsumen, kita harus berhati-hati ya dalam membeli sesuatu. Termasuk kita harus mengecek kehalalan barang yang mau kita beli. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Oke Soleh dan Soleha, setelah tadi kita belajar alur kegiatan ekonomi, sekarang kita akan coba melihat skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Sebelum kita konsumsi, pastinya ditanam terlebih dahulu di kebun oleh petani teh. Nah, setelah ditanam oleh petani teh, selanjutnya akan dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman siap saji, atau ada teh yang harus diseduh dulu baru bisa dikonsumsi. Setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan oleh distributor. Kemudian, teh-teh tersebut akan dipasarkan di swalayan dan pasar-pasar tradisional. Barulah teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian kita konsumsi. Dari setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Nomor 1, kegiatan ekonominya adalah produksi. Gambarnya ditunjukkan nomor 1 dan 2. Jenis pekerjaannya petani teh dan buruh pabrik. Nomor 2, distribusi. Gambarnya ditunjukkan pada gambar 3 dan 4. Jenis pekerjaannya distributor teh dan pedagang teh. Dan nomor 3, kegiatan ekonominya adalah konsumsi. Ditunjukkan pada gambar 5, jenis pekerjaannya orang yang menyeduh teh untuk diminum. Kesimpulan materi hari ini, ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Orang yang melakukannya disebut dengan produsen. Yang kedua, distribusi. Orang yang melakukannya disebut dengan distributor. Yang ketiga, konsumsi. Orang yang melakukannya disebut dengan konsumen. Dan ada beberapa keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Di antaranya bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perhutanan, bidang perikanan, bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Oke Soleh dan Soleha, materi hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.